Halo guys, masih pada semangat kan? Pada praktikum kali ini kita akan memakai tools Orange untuk membuat sentimen analisis dan topik modeling mengenai corona. Pertama, jika belum memiliki aplikasi Orange, bisa di-download di website ini sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Setelah selesai instalasi, kita membutuhkan add-ons. Buka saja Orange-nya, klik New, lalu Option, kita pilih add-ons, dan cari add-ons yang berjudul Text. Jika sudah muncul, langsung saja klik, lalu klik OK untuk memulai instalasi. Lalu tunggu saja karena instalasi membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan koneksi internet. Setelah add-ons terinstall, sekarang kita akan buka tool dock di samping kiri, maka akan muncul tab text mining. Di Orange ini kita tidak memerlukan coding, kita hanya perlu memasukkan widget ke dalam workflow. Cara memasukkannya dengan klik kiri sekali saja pada widget yang diinginkan. Widget yang pertama kita pakai adalah Twitter untuk mengambil data dari Twitter. Selanjutnya preprocess text untuk mengcleaning data. Cara lain untuk memasukkan widget ke dalam workflow adalah dengan cara klik kanan, lalu masukkan widget yang diinginkan dengan klik kiri. Penyimpanan widget pada Orange tidak akan mempengaruhi hasil pemrograman. Hanya saja, simpan widget dengan rapi agar enak dipandang. Setelah selesai memasukkan semua widget yang dibutuhkan, sekarang hubungkan satu widget dengan widget yang lainnya. Caranya dengan klik kiri pada kurva putus-putus di luar widget, lalu hubungkan dengan kurva lainnya. Hal ini merupakan susunan proses yang akan kita kerjakan. Misalnya setelah kita crawl dari Twitter, kita akan mempreproses, lalu akan menghasilkan word cloud, topik modeling, dan sentimen analisis. Selanjutnya, klik dua kali pada widget Twitter, lalu klik Twitter API key, dan masukkan Twitter API kita. Selanjutnya, isi query word list dengan topik yang Anda inginkan. Bisa memakai kata, hashtag, atau username Twitter. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan hashtag COVID-19 dan coronavirus disease. Saat crawl data, bisa kita sesuaikan berdasarkan konten atau berdasarkan author. Untuk berdasarkan konten berarti mencari sesuai topik yang kita inginkan. Kalau author, untuk mencari berdasarkan username yang kita inginkan. Pada praktikum kali ini kita akan meng-crawl data menggunakan bahasa Inggris dan maksimal Twitter berjumlah 500. Lalu jika sudah diisi, langsung saja klik pada bagian search dan tunggu hingga proses selesai. Untuk save file yang telah kita crawl tadi, sekarang kita akan meng-save data. Caranya dengan klik dua kali pada garis titik-titik yang menghubungkan antara data table dan save data. Pertama, klik clear all, lalu tarik garis dari data ke data. Klik OK. Lalu klik dua kali pada save data, save as. Jika sudah, lalu sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk membuka file berekstensi .tab ini, kita membutuhkan widget bernama corpus. Selanjutnya, klik dua kali pada preprocess text. Kita akan memulai proses cleaning data. Yang akan kita gunakan adalah lowercase, remove accent, dan remove untuk merubah semua kata menjadi huruf kecil dan menghilangkan URL. Selanjutnya menggunakan fungsi stopwords pada filtering untuk menghilangkan data-data yang tidak penting dan tidak memiliki arti tertentu. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan bahasa Inggris dan kita akan menggunakan file yang telah disediakan di dalam Dropbox dengan cara klik open file, lalu masukkan file txt yang telah di-download dari Dropbox, lalu klik open. Setelah itu pastikan commit automatically yang ada di sebelah kiri bawah tercentang, agar proses preprocessing berjalan secara otomatis. Untuk stopwords bisa kita buat sendiri di dalam notepad dengan berisi kata-kata yang tidak memiliki arti tertentu. Untuk contoh kata-kata yang termasuk ke dalam stopwords bisa kita buka di website ranks.nl, lalu setelah itu kopikan kata-kata ini ke dalam notepad. Setelah itu kita bisa langsung save saja data stopwords ini dan bisa dibuka langsung di Orange. Sekarang kita akan melihat seberapa sering suatu kata muncul di dalam topik kita. Bisa dilihat kata-katanya akan muncul seperti ini, tapi di dalam word cloud ini masih ada beberapa kata yang tidak memiliki arti atau tidak perlu. Contohnya AMP, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan mungkin akan muncul banyak angka lagi. Nah, caranya kita akan buka notepad yang telah kita buat tadi, lalu masukkan kata-kata yang tidak penting tadi. Dan di dalam stopwords ini bisa kita masukkan sesuai dengan yang kita temukan di dalam word atau di dalam topik modeling. Setelah selesai memasukkan kata-kata yang tidak penting, langsung saja save. Dan kita buka kembali preprocessing text, langsung di refresh. Jika sudah selesai, kita klik dua kali kembali pada word dan tunggu hingga muncul, atau jika tidak muncul, kita klik saja pada regenerate word cloud untuk memastikan bahwa data stopwords telah masuk ke dalam word cloud kita. Jika word cloud dirasa sudah rapi, sekarang saatnya menganalisa. Bisa dilihat di sini, yang intensitas kemunculan yang paling tinggi adalah COVID dengan bobot kemunculan sebesar 365 kata dalam 500 tweet yang telah kita search tadi. Selanjutnya diikuti oleh 19, COVID-19, dan setelah close,
Sekarang kita pindah ke sentimen. Klik 2 kali, lalu pilih metode feeder, pastikan bahasanya Inggris, lalu close saja. Kita pindah ke tweet profiler. Pada bagian attribute, pastikan pilih content, dan bagian emotion, pastikan pilih plastic multiclass. Jika muncul error seperti ini, pastikan internet Anda lancar, lalu matikan checklist dan klik commit. Jika sudah lancar, kita sekarang visualisasikan dengan klik 2 kali pada box plot, lalu kita pilih bagian variable, emotions, lalu bagian subgroups, pilih emotion juga. Bisa dilihat di sini, emosi yang paling banyak adalah joy, menandakan emosi positif sebanyak 186, diikuti oleh sadness sebanyak 129 yang menandakan emosi negatif, diikuti oleh trust, fear, dan seterusnya. Emosi atau sentimen ini mewakilkan rasa positif, negatif, atau netral yang ditweet oleh user Twitter berkaitan dengan virus corona. Pilih topik modeling, lalu pastikan metode yang digunakan adalah latent semantic indexing. Number of topic bisa diganti sesuai kebutuhan, namun untuk tugas minimal 5 dari 500 tweets. Lalu jika sudah, klik enter dan tunggu hingga proses selesai. Jika sudah selesai, maka akan muncul beberapa topik yang saling berkaitan. Misalkan pada topik ke-1, berkaitan dengan kesehatan orang-orang, kematian, kasus, virus, dan patients. Lalu misalkan pada topik kedua, di sini kita bisa melihat ada real Donald Trump, lalu pada topik ketiga ada Fauci. Untuk membuktikan bahwa analisa kita itu kuat dan benar, kita bisa melihat hasil dari data yang telah kita crawl tadi. Caranya, klik pada corpus viewer, lalu kita cari saja kata kunci yang kita inginkan. Misalkan tadi kita bingung mengenai Fauci, jadi kita cari saja Fauci di sini. Jadi kita tahu sekarang Fauci merupakan seorang dokter. Selanjutnya kita tinggal menganalisa topik tersebut berdasarkan tweet yang kita lihat di corpus viewer ini. Jika bingung atau merasa materi ini terlalu cepat, bisa tanyakan saja kepada aslabnya masing-masing. Terima kasih atas atensinya. Sekian materi praktikum week ini, yang sekaligus menjadi penutup Playback Culture tahun 2020. Tetap semangat, sehat selalu, dan sampai jumpa kembali.